Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadilladzina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ashrafna hadratan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin para jamaah kaum muslimin dan muslimat jamaah kami Masjid At-Tawabin, alhamdulillah kita bersyukur di mana pagi ini kembali dapat melanjutkan kajian tafsir tematik Al-Qur'an kita. Alhamdulillah hadir di sini orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Haji Nali dan Bapak Haji Dastu. Juga jamaah kita Bapak Yufrizal dan ibu-ibu di sini ada Ibu Fakhrunisa. Juga ketua dekan kita Bapak Didi Soekardi beserta keluarganya. Semoga kita semuanya selalu dalam kebaikan, rahmat, ampunan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalani hidup ini senantiasa istiqamah pada jalan yang lurus. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia. Beliau adalah figur tokoh dunia, pemimpin para nabi, pemimpin umat manusia. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua di akhirat nanti tercatat mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Juga para jamaah sekalian yang ada di sekitar PGH ini, serta jamaah kami yang ada di media YouTube, baik di Sinar 5 TV dan Abu Karam Channel. Moga-moga para jamaah dan para pemirsa sekalian selalu dalam kebaikan, dalam kemudahan, dalam rahmat ridha Allah, dimudahkan untuk mendapatkan rezeki, dimudahkan untuk menjalani hidup ini. Satu tujuan untuk mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan untuk kali ini surah Al-Baqarah ayat 38. Sebelum kita membahas lebih jauh dan lebih rinci, alangkah bagusnya kita sama-sama mempelajari tata cara membaca sesuai dengan kaidah aturan yang telah ditetapkan oleh para imam dan ulama-ulama kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Qulna bitu, ada qaf ya dari pangkal lidah qu qa qi qu. Qulna bitu ha dari pangkal kerongkongan kita. Qulna ha ya nah bitu ta dari ujung tepi lidah bersama gusi gigi atas. Ihbitu ta titu. Qulna bitu minha izhar halqi nun mati bertemu ha dibaca jelas min ha ya min ha jami'a. Asalnya jami'an karena waqaf atau berhenti maka dibaca jami'a. Ain dari tengah kerongkongan jami'a. Fa nah ini mim musyaddadah tajibul gunnah wajib dibaca dengan fa imma ya tahan dua harakat ya'tiyannakum ta berdesis ti ta ti tu ya'tiyannakum nah nunnya bertasyid wajib gunnah ya'tiyannakum tahan ya ya'tiyannakum mi namanya idgham mimi atau idgham mutamattsilan shaghir bil gunnah kummi ya minni nah nun bertasyid wajib dengung nun musyaddadah tajibul gunnah minni faman tabi'a nun mati bertemu ta hukumnya adalah ikhfa haqiqi samar dan dengung. Nunnya dibaca samar, caranya ujung lidah lurus ke depan. Famanta, nggak boleh naik. Kalau naik maka nunnya menjadi jelas. Famanta, salah ya. Famanta, ya samar dan dengung. Famanta bi'ata ya. Tabi'a ain, tabi'a tengah kerongkongan. Tabi'a hudaya ha pangkal kerongkongan ha ibu hudaya fala fa dari dua bibir kita dua buah gigi seri atas menyentuh bagian bawah bibir kita fa ya disertai udara fa fala khaufun kha dari ujung kerongkongan khaufun fala khaufun alaihim ain tengah kerongkongan alaihim walahum ya walahum hahiyu walahum yahzanun ha ya yah tengah kerongkongan yah ha hihu yahzanun zai ujung lidah bersama gigi seri bawah za ya. Za zizu yahzanun ya yahzanun ya ulang sama-sama a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qulna ihbitu minha فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ya, silakan Pak Rizal untuk mencoba. Hirrah aja batasnya hirrah Bismillahirrahmanirrahim Qul
mimnya gunnah. Fa imma, tahan sebentar ya. Sama juga pada kata minni, nun gunnah juga. Sekali lagi. Alhamdulillah, kalau bacanya benar nikmatnya. Alhamdulillah. Makasih barakallah. Lanjut Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna bitu minha jami'a wa imma ya ada hamzah ya wa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya. Jangan tak, tabi'a, jangan tak, tabi ya. Tabi'a huda, ya huda ya fala, dayanya Pak. Ulang huda ya fala. Khawfun ain Pak, alaihim walahum yahzanun. Alhamdulillah. Ada kemajuan, silakan Pak Haji Dalil. Rahim. Ulangi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bitu ada hak tuh. Nah, faqulna tu ada waw tu bitu. Ya. Ya, ada hamzah tuh. Ya. Tabi'a ya. Alaihim wala hum yahzanun. Lagi wala fala khawfun fala khawfun fala
fala khaufun alaihim khaufun ya, kita ulang sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, itulah tadi kita telah mencoba bersama-sama mempraktikkan tata cara membaca. Selanjutnya kita ingin melihat makna-makna yang ada, baik makna per kata, per ayat, kemudian penjelasan secara rinci melalui pendekatan syair. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Qulna artinya kami berfirman, ihbitu, turunlah kamu. Kemudian minha, daripadanya, jami'a, semuanya, jami'a, semuanya. Fa imma, maka jika, ya'tiyannakum, ya'tiyannakum, sungguh datang kepadamu, minni, minni, dari padaku, hudaya, hidayah, petunjuk ya. Faman, maka barang siapa, tabi'a, mengikuti, hudaya, petunjukku, fala, maka tidak, khaufun, takut, khawatir, alaihim, atas mereka, wala, dan tidak, hum, mereka, yahzanun, mereka bersedih hati atau berduka cita. Itulah sama-sama arti perkata supaya ada sedikit pemahaman. Qulna artinya kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian. Wow, itu menunjukkan banyak. Ihbitu, turunlah kalian semua. Minha, daripadanya, itu surga ya. Jami'a, semuanya. Fa imma, maka jika, ya'tiyannakum, datang kepadamu, sungguh datang kepadamu, minni, dariku atau daripadaku, huda, petunjuk, faman, maka barang siapa, tabi'a, mengikuti, hudaya, petunjukku, fala, maka tidak, khaufun, takut, tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, wala, dan tidak, hum, yahzanun, mereka bersedih hati atau mereka berduka cita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
firman Allah Ta'ala, turunlah kalian dari surga menuju ke alam dunia dengan segala macam kendala. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, setelah Nabi Adam beserta istrinya memakan buah larangan tersebut, maka Allah menyuruh mereka semua turun atau keluar, ya, pindah dari alam surga menuju alam dunia. Termasuk iblis juga sama. Kita di dunia ini juga tinggal sama iblis, sama setan. Cuma ada berbeda. Kalau kita alam nyata, kalau iblis setan itu alam gaib. Sama-sama di dunia dan sama-sama diperintahkan untuk turun ke alam dunia. Tapi ingat, untuk hidup di alam dunia itu tidak semudah yang kita bayangkan. Akan selalu ada kendala hidup kita, selalu itu dimanapun. Makin besar cita-cita kita, niat kita, keinginan kita, makin besar pula kendala dan masalah yang akan kita hadapi. Jadi tidak ada ceritanya hidup di dunia ini semuanya mulus, lancar, gampang, mudah. Tidak ada. Makin besar keinginan kita mencapai sesuatu, makin tinggi niat kita bercita-cita menggapai sesuatu, kendala dan masalahnya pun makin besar. Betul jemaah? Iya. Jadi ini sudah sunnatullah, sudah dipesan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam, kepada Hawa, kepada iblis dan termasuk keturunan beliau. Ya. Pokoknya kita di dunia ini tinggal di mana saja, seperti apa saja, selalu ada kendala dan masalah. Betul jemaah? Iya, selalu ada. Makanya sadarlah, jangan sampai kita salah bersikap dalam menghadapi kendala hidup itu. Inilah perlunya namanya pondasi agama yang dibimbing oleh iman dan Islam. Kalau ada pondasi agamanya, kita bisa bersikap lurus. Tapi kalau pondasi agamanya nggak ada, kosong iman Islamnya, maka sering kita salah dalam mengambil sikap. Akhirnya bukan malah kita selesai masalahnya, malah menambah masalah. Itulah sebabnya mengapa kita perlu mendidik anak-anak kita dengan agama. Bahkan dipesantrenkan ini seperti Bapak Ibu desa ini. Semuanya anaknya dipesantrenkan supaya memiliki pondasi agama agar mereka bisa menyelesaikan hidupnya. Karena pasti kendala itu ada di dunia ini. Apalagi ketika kita sudah tiada nanti. Bayangkan jemaah, kita sudah meninggal dunia, anak-anak kita nggak ngerti agama, bagaimana nasibnya itu? Sedih. Tapi kalau anak-anak kita ngerti agama, tahu Islam, tahu iman, tahu akhlak, mereka akan mampu menyelesaikan kendala-kendala dan mereka akan menjadi anak yang pandai bersyukur serta berterima kasih dan selalu mendoakan orang tuanya, keluarganya yang sudah meninggal dunia. Itulah pentingnya kita memiliki keturunan yang soleh dan solehah. Untuk dapat mengatasi berbagai kendala silih berganti, gunakanlah petunjuk suci yang dibawa oleh para nabi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi untuk dapat mengatasi kendala itu tidak boleh berdasarkan hawa nafsu kita, berdasarkan akal kita yang bodoh ini. Kita mesti menggunakan
petunjuk suci. Ya, yang dibawa oleh para nabi. Apa itu petunjuk suci? Ya, kitab-kitab mereka sebagai wahyu. Jadi hidup ini nggak boleh ngarang jamaah. Jadi jelas, arah hidup kita jelas. Seperti apa, untuk apa, bagaimana. Kalau petunjuk hidupnya sesuai dengan petunjuk Nabi, maka hidup kita menjadi terarah, terprogram, bermanfaat, berkah, dan endingnya husnul khotimah. Pasti jemaah. Tapi kalau hidup kita ngarang-ngarang, apa keinginan nafsu kita, yakinlah kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena jalannya muter sana, muter sini, belok sana, belok sini, nggak ada petunjuk. Ibarat malam hari gelap gulita, nggak ada lampu, gimana jemaah? Nabrak sana, nabrak sini, betul? Bahkan bisa masuk lubang, bisa masuk jurang. Tapi kalau ada lampu, menjadi jelas keliling kita. Nah, ini jalan lurus, ini lubang, ya, ini duri dan lain sebagainya. Sama ketika hidup di dunia ini, kalau kita mengikuti petunjuk suci dari nabi-nabi, kalau kita kan Nabi Muhammad, nabi terakhir yang kita ikuti, maka jalan hidup kita jelas, nggak ada keraguan, nggak ada kebingungan di situ, jelas rasanya. Sehingga ini yang membuat kita menjadi fokus dalam hidup, karena panduan kita bukan hawa nafsu, tapi panduan kita adalah petunjuk yang suci, nilai-nilai yang suci yang dibawa oleh para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jauh-jauh hari nih, sejak manusia diciptakan pertama, yaitu Nabi Adam beserta istrinya, dipesan betul itu. Nanti kalau sudah ada di dunia, ingat, aku akan mengirimkan petunjuk yang suci. Pertama, petunjuk itu dari Anda, ya, kepada Anda, karena Anda nabi pertama, Nabi Adam. Kemudian petunjuk suci itu akan terus diwariskan, dilanjutkan oleh nabi-nabi berikutnya. Ada berapa nabi jemaah? Berapa? 25. Itu yang wajib diketahui, ini wajib. Termasuk bagian dari beriman kepada para nabi dan rasul, ada 25 yang membawa petunjuk yang mesti kita hafalkan, wajib hukumnya. Coba kita sama-sama kita hafalkan nama-nama nabi sampai 25 ya. Ini wajib ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Ketinggalan ada 2 nih, belum nih. Ada Idris, Nuh, Hud, Saleh, terus Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya ya. Pokoknya 25 wajib untuk dihafalkan. Ini pelajaran dari TK, SD sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Ya, jadi wajib kita ketahui nama nabi yang menjadi rasul. Sebenarnya seluruh nabi itu banyak sekali yang diutus. 124.000 nabi. Tapi yang dipilih menjadi rasul yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi dan rasul yang membawa petunjuk yang suci dari Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kitab jadi pedoman yang berisikan kebenaran, pegang teguh jangan tinggalkan agar tidak tersesat jalan. Salatullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, petunjuk yang suci itu apa? Kitab kita yang wajib diketahui. Ada 4 kitab tuh. Apa tuh? Zabur, Taurat, Injil,
Al-Quran itu 4 minimal yang wajib kita ketahui. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan terakhir kitab Al-Quran, penyempurna dari kitab-kitab semuanya, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mengapa kita kok kalau belajar Quran, membaca Quran, bahagia rasanya, tenang, damai, dan otak kita seakan-akan terpelihara daya ingatnya, ditambah kecerdasannya. Kemudian iman kita tumbuh dengan bagusnya. Karena memang ini kitab suci, petunjuk Nabi, nggak diragukan lagi. Kalau buku-buku karangan manusia pasti habis, relatif, nggak bisa nyambung, nggak bisa relevan. Buku-buku yang dikarang manusia itu sesuai zamannya. Begitu udah ganti zaman, ganti periode, sudah bukunya nggak dipakai lagi. Coba lihat nih, buku-buku anak kita, ya hampir tiap tahun berganti, betul? Ganti menteri, ganti kurikulum, artinya ganti buku. Memang karangan manusia itu nggak bisa dipertahankan dalam waktu yang lama, karena selalu ada perubahan situasi dan kondisi, dan selalu ada perbedaan pemikiran. Nah, sedangkan Quran ini, coba ini bukti Quran itu petunjuk suci dari Nabi. Nggak ada perubahan sedikit pun. Mau zaman kayak apa, mau kondisi kayak apa, mau manusianya seperti apa, Al-Quran ini tetap berlaku sepanjang masa dan sedikit pun tidak mengandung kebatilan, tidak mengandung kebohongan. Semua Quran ini adalah suhufan mutahharah, suhufan mutahharah, lembaran kitab suci yang disucikan. Makanya disebut Al-Quranul Karim, kitab suci Al-Quran yang mulia. Makanya rugi banget nih jamaah, Allah mengirimkan petunjuknya melalui Quran ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad, lalu hati kita nggak tergerak, nggak terketuk hati kita untuk mencari tahu apa sih isi Al-Quran ini. Jangankan mencari tahu isinya, kadang bacanya aja nggak tergerak. Ini sedih kita jamaah ya. Padahal kitab Quran ini aslinya ilmu Allah, original, nggak bisa dirubah-rubah. Memang ini untuk petunjuk hidup manusia. Makanya Quran ini selalu memberikan petunjuk dan arahan. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini kitab Quran nggak diragukan lagi kebenarannya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan hudan linnas, menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Coba kita bisa merasakan seluruh ilmu-ilmu kita pelajari dulu di sekolah, ilmu ini, ilmu itu. Beda rasanya ketika kita belajar Quran. Betul jemaah? Ada satu kecocokan dalam jiwa kita, kemantapan dalam jiwa kita. Jangankan kita membaca Quran jemaah, kita peluk aja Quran itu rasanya damai. Coba, damai jiwa kita, damai hati kita. Benar, umpama jamaah saking sibuknya nggak sempat baca Quran, udah maaf ya Allah nih nggak sempat baca Quran, bismillah dipeluk aja tuh Quran, berangkat kerja. Itu sudah bisa menjadi sugesti, apalagi sempat membacanya. Jangankan kita baca benar jamaah, baca salah aja nikmat, ya baca sedih, iya nikmat itu. Itulah mukjizat Quran, petunjuk yang suci. Andai kata Quran ini bukan dari Allah, udah dari dulu bosan kita. Masa Fatihah lagi, setiap sholat Fatihah lagi, ganti ke yang lain. Bayangkan jamaah, 17 kali minimal Fatihah kita baca. Belum lagi sholat-sholat sunnah, belum lagi kita ada acara-acara Fatihah lagi. Tapi ada yang bosan nggak? Nggak ada ya kan? Anehnya makin dibaca makin nikmat, apalagi kita sholat berjamaah nih. Imam kita penghafal Quran, suaranya bagus, merdu, mantap banget itu. Nggak terasa walaupun lama imamnya kayak di sholat di Mekah Madinah ya Pak Haji Tasdib ya. Walaupun lama tapi nggak berasa.
Itulah mukjizat Al-Quran. Makanya rugi banget jamaah nih, kita nggak bisa ngaji, anak-anak kita nggak bisa ngaji. Waduh, ada kata boleh berpendapat, mendingan anak kita nggak bisa matematika, mendingan ya, daripada nggak bisa ngaji. Rugi jamaah ya. Karena kalau ilmu dunia itu hanya di dunia, hanya untuk mencari duit. Pinter matematika, pinter bahasa Inggris buat isi perut kita biar bisa kerja, biar gak kelaparan. Tapi Quran ini dunia akhirat jamaah, menjaga iman kita, menjaga akal kita, supaya bersinar hati kita, jelas cara hidup kita. Nanti di kubur juga, kubur kita terang benderang dengan Al-Quran. Ada cahaya Quran dalam kubur. Bayangkan jamaah, di padang mahsyar Quran menaungi kita. Melintasi siratal mustaqim, Quran berikan syafaat kepada kita. Dalam waktu sekejap kita bertemu Allah di surga, bertemu para nabi berkat Al-Quran. Bayangkan Quran ini dari dunia sampai alam kubur, sampai padang mahsyar, sampai surga. Bayangkan nanti di Al-Quran yang kita dengar suara-suara orang ngaji yang kita baca ini. Kalau ibadah-ibadah lain udah nggak ada, sholat udah nggak ada, puasa udah nggak ada, tapi Quran ini menjadi kalimat terindah nanti di surga. Bayangkan jamaah ya. Nah ini kita bersyukur ya Allah, nikmat sekali rasanya kita bisa meluangkan waktu untuk membaca Quran, ya, memahami Quran. Mudah-mudahan kita semangat jamaah ya. Jadi kita nggak melihat kiri kanan, lurus jalan kita ya, kita bersama-sama. Jadi kita datang ngaji ini bukan untuk siapa-siapa, untuk siapa? Untuk diri kita. Kan kita untuk di sini. Bayangkan jamaah, per huruf pahalanya berapa? 10 kebaikan, 10 berkah untuk kita. Tadi berapa huruf kita baca tuh? Basmalah saja 19 huruf. Kali 10 udah berapa coba pahala berkah yang kita dapatkan. Makanya orang yang di hatinya ada Quran enjoy. Iya, nggak takut, nggak stres. Di otaknya ada Quran, enjoy, ya, nggak pikiran macam-macam. Karena Quran ini pasti akan menuntun umat manusia, ihdinas siratal mustaqim, jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan hidayah. Nah ini dipesan kepada Nabi Adam, Hawa dan anak keturunan kita, sehingga sampai kepada kita juga mesti kita menjadikan kitab Al-Quran ini menjadi petunjuk hidup kita yang terutama sampai kita meninggal dunia. Sekali kita pegang Quran selama hidup ini sampai ajal tiba, jangan sampai kita lepas dengan bila perlu kita meninggal di dekat Quran, lagi ngaji, bisa jamaah ya, lagi baca Yasin nih, meninggal dunia, aduh bahagia sekali, cerita juga manis. Pak Haji satu meninggalnya bagus banget ya, Pak Haji satu lagi ngaji, itu buktinya sebelahnya ada Quran. Waduh indah sekali ya. Semoga di akhir hidup kita lisan kita sedang ngaji baca Al-Quran, insyaallah jemaah ya. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah dalam kitab suci, hidupnya selamat di dunia ini, juga selamat di akhirat nanti. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kan ini intinya kita mengikuti kitab suci ini, kitab Quran ini, agar selamat di dunia dan selamat di akhirat, nggak ada yang lain ya jemaah ya. Kalau kita selamat di dunia udah aman, rumah tangga kita selamat, pekerjaan kita selamat, cara bicara kita selamat, hubungan-hubungan kita selamat, tetangga kiri kanan, karena ada Quran di hati, ada Al-Quran di kepala. Kan ini yang kita inginkan, selamat, rumah tangga selamat, cara mendidik anak selamat, kemudian sekolah selamat, kuliah selamat, seluruh kehidupan kita, aktivitas kita selamat di dunia. Ini tujuannya adanya petunjuk Al-Quranul Karim, karena setiap ayat itu menuntun umat manusia supaya meniti jalan keselamatan.
matan. Karena hidup kita nggak lama jamaah ya, nggak lama hidup kita. Ini beruntung nih Pak Casep umurnya udah 60-an ya. Kita doakan panjang umur. Tapi sampai mana? Sampai usia berapa coba? Ya ujungnya sama. Dan jangan kepedean sama masih muda. Selama umur saya enggak juga. Tetangga kita kemarin Pak Unjana 46 tahun ya. Coba tuh, enggak nyangka. Jadi umur ini sangat singkat. Kita enggak ada waktu lagi main-main, enggak ada lagi waktu santai-santai. Ayo sibukkan diri untuk ibadah. Sibukkan diri belajar Quran, pahami Quran supaya jalan hidup kita selamat. Pastikan kalau udah selamat di dunia ya pasti akan selamat di akhirat. Ketika meninggal dunia husnul khatimah, selamat. Di alam kubur selamat, enggak dihajar malaikat, enak itu. Enggak dipukul malaikat. Bumi juga ridha nih. Jenazah kita dimasukkan di kubur, bumi kita juga ridha karena kita meninggal dalam keadaan selamat. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan bawa dosa macam-macam kita bawa, bumi itu akan menjepit kita, nggak ridho tuh dihuni tuh, menjerit, ya nggak ada lagi tempat bernaung dan berlindung. Tapi kalau ada Quran yang kita baca, ada Quran di hati kita, di kepala kita, malaikat pun segan dan sopan, nggak berani dia memukul menghantam kita. Bahkan bumi pun senang kita dihuni tuh di alam kubur. Karena sehari-hari kita sibuk dengan amal soleh, sibuk dengan membaca Al-Quran. Kan ini yang kita inginkan. Di kubur selamat sampai menunggu datangnya kiamat. Kemudian dibangkitkan dari kubur juga selamat, dibangkitkan dalam keadaan suci. Ya, tidak dalam keadaan bermuka hewan. Ya, tidak dalam keadaan keburukan. Ya, dibangkitkan dalam keadaan suci, bersih, harum. Di padang mahsyar juga selamat. Kemudian melintasi Shiratal Mustaqim juga selamat. Di surga kita selamat. Ya jamaah ya. Nah ini intinya. Jadi intinya dua sih. Kita menjadikan Quran sebagai petunjuk hidup itu, pedoman hidup itu, agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi inilah kitab petunjuk, buku dari Allah Ta'ala yang tidak lagi diragukan kevalidannya, kebenarannya. Memang udah ini yang dibutuhkan untuk membimbing akal kita jangan sampai bengkok nih mikirnya, untuk membimbing jiwa kita jangan sampai jiwa kita ini tertekan, jangan sampai jiwa kita ini sempit oleh masalah-masalah dunia ini. Ya terakhir, tidak ada sedikit pun juga rasa takut di dalam dada, tidak bersedih dalam hidupnya, walau didera banyak kendala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah kalau kitab suci Al-Quran yang kita ikuti, yang mengandung petunjuk-petunjuk dan pedoman kehidupan, maka Allah akan mencabut nih di hati kita rasa khawatir dan takut menghadapi hidup ini. Betul. Dan ini yang susah. Untuk mencapai rasa tenang, jiwa lapang ini kan nggak mudah. Kebanyakan kita jiwa kita tertekan, ragu, takut menghadapi hidup ini. Jangan. Kita hidupnya banyak ragunya, nggak ada kemantapan. Padahal semuanya ada. Tapi keberadaan harta benda, fasilitas duniawi itu tidak membuat hatinya damai, tenang, tidak membuat hatinya menjadi enjoy. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran ini intinya. Nggak pernah mau ngaji intinya. Nggak mau ibadah sujud kepada Allah, ya akhirnya beban-beban duniawi itu menggelapkan hatinya, menekan hatinya, sehingga banyak orang stres. Maka jangan heran, punya ini, punya itu, tapi masih ngeluh saja. Ya, masih khawatir saja. Ya, jadi para jamaah sekalian, kalau bisa harta benda itu jangan letakkan di hati, letakkan di luar.
Yang kita letakkan di hati adalah Al-Quran, kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak ada ruang tuh kekhawatiran itu masuk di hati. Tidak ada ruang rasa ragu, rasa galau gelisah di hati. Sedikit ada ruang rasa galau dan gelisah di hati, ini yang menyebabkan kita gontai menghadapi hidup. Nggak nyaman kita. Betul jemaah? Kalau jiwa kita tertekan, hati kita tertekan, mana enak hidup. Makan nggak enak, tidur tak nyenyak, kerja nggak fokus. Karena hatinya bermasalah, jiwanya bermasalah. Kan ini penyakit orang zaman modern. Maka jangan heran ada yang bunuh diri dari lantai sekian, padahal nggak ada yang kurang. Manusia ini terlalu gampang stres, ya terlalu gampang luka hatinya. Orang salah ngomong sedikit, baperan, ngambek, emosi. Memang kalau hatinya gelap begitu, mentalnya rapuh, tidak sanggup menghadapi kendala-kendala. Jangankan menghadapi kendala besar, diledekin sedikit langsung mendidih hatinya, baperan, tersinggungan. Itulah manusia. Makanya dengan Quran ini untuk menguatkan jiwa kita, hati kita harus kuat menghadapi apapun. Karena hidup ini banyak gelombang, banyak badai kehidupan. Kalau kita nggak punya panduan hidup, nggak punya petunjuk hidup, habis kita. Sebelum meninggal dunia kita udah sengsara coba dengan masalah kita yang nggak ada habisnya. Memang di dunia nggak ada habisnya masalah. Ini selesai, datang yang lagi. Itu selesai, datang yang lain lagi. Memang kehidupan manusia begitu. Maka jangan terlalu euforia, masa terlalu bergembira. Oh, ini udah selesai. Ada lagi nanti masalah, bahkan lebih berat lagi. Nah, supaya kita bisa menghadapi kendala masalah itu, pedoman kita satu, Al-Quranul Karim, beres selesai. Insya Allah ini senjata yang paling ditakuti oleh iblis, setan, dan musuh-musuh Islam. Kalau Quran udah bisa kita pegang, Islam ini akan bangkit, akan jaya. Ya, kita akan bisa mengatasi segala macam kehidupan, bisa mengelola sumber alam, sumber daya manusia. Kita kerahkan, karena Quran ini intinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Quran itu mendorong kita untuk mau membaca, memahami segala sesuatu. Jadi subhanallah. Maka jangan heran zaman dulu kita menguasai dunia 600 tahun, 6 abad coba. Ilmuwan-ilmuwan muslim zaman dulu rata-rata hafal Quran. Jadi sebelum belajar apapun Quran dulu masukin. Iya, sehingga bicaranya baru bisa ngomong Quran isinya tuh. Ya, bukan hal yang lain. Jadi kalau Quran dasar hidup kita di hati, maka ilmu-ilmu itu akan terserap dengan begitu mudahnya, ya, dengan begitu bersihnya ilmu-ilmu tersebut. Tapi kalau Quran gak ada, tercampur aduk dengan rekayasa manusia, kepentingan manusia, ya, tipu daya manusia, jadi rusak kehidupan kita. Semoga ya dengan usaha kita mengaji kayak gini, Allah membersihkan hati kita, pikiran kita, dan kita dorong anak-anak kita nih supaya mereka mau belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Seperti Pak Yurub Rizal, alhamdulillah semuanya anaknya didorong menghafal Quran. Semoga anak-anaknya nanti menjadi generasi Quran yang bisa berjuang untuk menegakkan agama Allah. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita bersyukur. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.